Dari tadi kan ini kita ngakak terus ya. Kenapa nggak jadi pelawak aja sih? Saya? Iya. Belum ada yang ngundang. Manusia terakhir ini dari awal ngedengar judulnya Manusia Terakhir, gua agak deg-degan loh. Karena Gua takutnya bener-bener jadi yang talk slow. Kita talk tapi slow. Kita ketemu lagi di Talk Slow. Kita talk tapi slow, sahabat Pilar. Dan biasa kita googling dulu, nyari Boni Anggara. iyo luar biasa. Pernah punya band namanya Neverland. Iya, Pengusaha juga. betul. Wah, Segala digarap segala digarap. kecuali satu. Apa? Host. Jangan dong. Oh, jangan, nanti jangan. saya gimana Nanti nasibnya? kebalik, terbalik. Iya, nanti saya yang punya single nanti. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, gimana? Kalau ngomongin tentang ini nih, ngomongin tentang tadi tuh, gue nyari dulu band, terus pengusaha juga, terus sekarang jadi solo karir. Nyaman yang mana sebenarnya? Apa mau jalan bareng-bareng tiga-tiga? Kalau bisa sih tiga-tiganya jalan bareng bersamaan. Karena tapi memang harus ada yang memilih. Oh, ya iya, benar. memang lebih nyaman tergantung era. Kalau dulu nggak ada desakan dapur, kalau sekarang ada desakan dapur. Jadi itu yang mendesak ya? Mendesak gitu. Jadi kalau dulu di band Neverland itu udah warawiri ya dulu sampai ke Amerika, New York, terus Hong Kong dan lain sebagainya. Oh iya. Ya di jalan. Ngamen di jalan gitu. Gak manggung ya? Gak manggung, ngamen gitu. Cuma foto-foto di dunia Ya, gitu. ternyata nggak tenar-tenar. Oh, iya. Ya. Oke. Bubar. Bentar. Terus jadi pembisnis. Pembisnis punya usaha. Ini membentuk, akhirnya punya relasi teman, akhirnya dapat lagi untuk jalanin hobi gitu. Yaitu hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Sama nulis lagu. Ya, ini hobi musik ini dari kapan sih? dari SD ya. SD saya tuh suka kalau pulang sekolah. Iya. Itu nggak boleh pulang kalau saya belum nyanyi di depan kelas sama gurunya. Gitu. Itu gurunya pasti mau ngehukum kan? Bukan. Mau dengerin suara yang fals. Sama aja dong. Mirip-mirip. Yang lain pulang dijawab pertanyaan disuruh nyanyi. Menyanyi karena selama sekolah saya tidur. Jadi itu doang nyanyi saya sering nyanyi. Dan yang nyanyi juga rumus matematika ya. Betul. Tapi serius dari SD? Dari SD. Punya bakat turunan dari orang tua apa kayak gimana? Kebetulan kakek saya adalah seorang legend ya. Kakek saya ini Mike Tyson. Waduh. Oh, enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Itu penggulat. Tinju ya. Jadi emang kalau turunan sih mama papa seneng nyanyi doang. Seneng nyanyi dan turun. Karena awalnya itu karena percaya diri. Nyanyinya sih nggak bagus-bagus amat, tapi percaya dirinya. Yang akhirnya membentuk suara yang berkarakter. Gitu. Kalau dulu sih nggak berkarakter. Dulu Berkarisma. luar biasa. Kita dari tadi ngobrol tangan gini tahu-tahu pegangan. gini deh pegangan. Jadi saya menjauh dulu. Boni Anggara. Ya. Kalau single kan berarti udah dua ya? Dua. Yang pertama adalah Biarkan Aku Bahagia. disingkat BAB. Iya, biarkan aku bahagia. Terus iya. yang kedua adalah Manusia terakhir. Nah, jadi kalau disingkat dua-duanya BAB terakhir. enggak dong. Oh iya. Jaraknya setahun ya? Jaraknya setahun. Nah, kalau akhirnya bisa memutuskan untuk bersolo karir kayak gini sekarang apa sih? Yang awal-awal banget gitu. Udahlah gua mau nyanyi nih gitu. Terakhir itu 2009. Jadi ketika 2015 vakum. Iya. 2015 vakum karena labelnya nggak promoin karena mungkin ada yang lebih bagus kali ya. Iya. Bukan saya nggak bagus, emang dirahasiakan dulu gitu. Elit global. Gitu. Elit global di bawah lagi. Jadi 2019 ini waktu itu ada event di Cirebon di lapangan Linggarjati ya kalau nggak salah. Oh ya, Kuningan berarti. Kuningan ya. Iya. Diajak untuk featuring sama Lila. Ayo dong. Aduh kayaknya mau nih. Iya. Waktu itu berat badan hampir 100 kilo. Kebayang kan? Gendutnya pada saat itu tuh 100 kilo. Nyanyi dengan hiporia yang masih ada. Ternyata ketika itu tuh, kayak nemuin cinta pertama lagi gitu. Kayak ada di atas panggung. Iya, di atas panggung yang nonton banyak. Ya mungkin karena sama Lila. Kalau sendiri sih ya. gitu. Nah setelah featuring, akhirnya coba nawarin ke Fare untuk gue mau nawarin lagu nih. Terus kata dia, lu serius nggak Pak Bon nih? Kayaknya nggak serius nih. Serius gue punya lagu
nawar-nawarin, akhirnya punya kesepakatan bahwa ya udahlah kalau yang nontonnya dikit, viewersnya gue nggak promoin ya, tapi kalau banyak berarti lo emang ada peminat, tapi dengan catatan. Apa tuh? Lu harus diet ya. Gue di situ gue di situ ada 2 pilihan, diet dan sebagainya. Akhirnya proses itu gue laluin dan akhirnya masuk Fare menyetujui adalah single Biarkan Ku Bahagia. Tapi kesulitannya ada lagi pas rekaman. Apa tuh? Gue bareng sama istri gue ke rekaman. Iya. Terus gue nyanyi, fals mulu. Terus istri gue bilang gini, apa? Kayaknya kamu udah nggak cocok nyanyi. Istri macam apa? Karena gue waktu itu rekaman badannya gendut. Terus gue gini. Oh, nafas. Nah, jadi kayak udahlah, gak usah maksain dah, bisnis aja deh gitu. Tapi kan hati kecil tuh nggak bisa dibohongin gitu. Akhirnya viewersnya cukup lumayan di YouTube itu Biarkan Aku Bahagia tembus sampai 84.541.000 ya. Kalau nggak percaya cek dulu. Cek dulu di YouTube ya. Biar valid. Biar valid ya. Biar valid. Biarkan Aku Bahagia Boni Anggara di channel YouTube Magic 07 Record. Tapi kalau ngomongin tentang Boni Anggara ya, gue nyari Boni Anggara nih di YouTube. Boni Anggara. Gitu. Yang nongol Manusia Terakhir berarti kan lebih terkenalan Manusia Terakhir. Iya, Manusia Terakhir. Karena memang dari 84 juta ke single kedua Manusia Terakhir Terakhir tembus di 241.544.500. Kalau nggak percaya, cek YouTube. Yakin ini yang nonton tuh ya? Apa kan? Iya. Yang like itu hampir setengahnya. Daripada yang unlike. Yang gini lebih. Enggak, alhamdulillah sih saya sampai saat ini belum dapat netizen. Wah. Ya, karena yang membenci. Yang membenci belum ada. Karena yang suka juga baru sedikit. Karena yang suka juga baru kalau orang kan ngomongin gue tuh netizen. Kalau gue ngomongin netizen gimana ya, komen juga nggak ada gitu. Tapi banyak loh yang komen segala macam yang nggak, gue kan merendah. Gue coba untuk merendah untuk mereka menonton gue. Gitu. Memang kalau orang yang merendah itu akan dicintai. Mudah-mudahan. Biasanya kan bentuknya tetap mudah-mudahan. Memang mudah-mudahan terjadi dan amin. Amin. Nah, akhirnya rilis nih si yang baru. Manusia Terakhir. Ya. Agak ini enggak sih, beda banget enggak sih antara yang single pertama sama yang kedua? Bedanya dari segi musik pasti beda. Iya. Yang itu slow, ini ngebeat. Yang kedua apa yang lebih membedakan? Yang membedakan, saya akan bertanya kepada Anda. Dijawab dalam hitungan 3 menit dari sekarang. Apa yang membedakan dari Manusia Terakhir dan Biarkan Aku Bahagia? 3 menit kan? Iya. Jadi emang Manusia Terakhir ini dari awal ngedengar judulnya Manusia Terakhir, gue agak deg-degan loh. Karena? Gue takutnya bener-bener jadi yang terakhir dari bumi ini. Gue gak mau judul itu jadi doa. Tapi kan akhirnya dipelajarin dan sebagainya ya. Oke, dan alhamdulillah single kedua diciptain. Dan lagu ini adalah lagunya Lila yang dinyanyiin oleh gue. Iya, sebenarnya lagu ini dibikin buat Lila gitu. Dibuat Lila. Memang karena mungkin nggak cocok sama vokalisnya, mungkin gue lebih cocok. Akhirnya dibikin lah. Jadi tanda kutip ya. Jadi antara cocok, mungkin memang gue berkarisma kali ya. balik lagi. Tapi secara cerita tentang apa sih si Manusia Terakhir? Jadi Manusia Terakhir ini tentang dimana si cowok ini bicara bahwa cukup hanya gue yang terakhir untuk lu sakitin. Jangan ada lagi. Tapi kalau lu memang mau menjalani dengan baik, ayo gue juga masih terima. Tapi kalau enggak, gue emang akan pergi meninggalkanmu. Dan cukup biarkan aku bahagia. Jadi nyambung sebenarnya. Dari yang si single pertama ke yang kedua tuh sebenarnya nyambung dari kosakata. Jadi bahwa Manusia Terakhir ini menceritakan tentang lu kalau nyakitin gua terus gua enough lah, gua cukup. Tapi kalau mau jalanin lagi gua mau. Sebucin itu loh gua. Gitu. Sebucin itu. Padahal tadi pas take vokal kayaknya nggak cocok. Itu fakta baru. Baru. Nanti kalau misalnya besok gua udah terkenal banget gitu ya. Nah itu kan lumayan agak naik gitu. Jadi apa namanya? Tadi juga gua mau nanya, support keluarga gimana ya? Udah dibilang nggak cocok. Selalu awal-awal gue merintis karir itu mereka tuh pasti gini. Bagus sih, cuman dari dulu gue tuh udah kuat mental. Dari kecil gue udah ikutan lomba-lomba di salah satu panggung dan alhamdulillah gue memang nggak pernah mendapatkan piala itu gitu ya. Karena setiap gue nyanyi musik kemana, vokal kemana. Dari situ gue terlatih untuk percaya diri secara mental gitu. Dan akhirnya lambat laun ya gue harus
harus sinkron antara pemusik dengan vokal. Setidaknya si pemusik tuh ini gimana gitu. Ya, sebenarnya mau marah ya, tapi karena mungkin alat musiknya cuma satu lagi nggak akan dibanting gitu. Dari tadi kan ini kita ngakak terus ya. Kenapa nggak jadi pelawak aja sih? Saya? Iya. Belum ada yang ngundang. Kalau ada yang undang bawa aja. Udah pasti bawa aja. Aduh. Bawa aja. Aduh. Memang kita ini bukan kayak wawancara bintang tamu ya. Iya. Kita kayak host berdua. Kayak lagi nge-review produk. Iya, lagi nge-review produk. Nah, kalau ngomongin tentang si Manusia Terakhir, Iya. video musiknya juga dirilis, viewersnya juga banyak gitu. Banyak, ya. alhamdulillah. Prosesnya gimana sih waktu bikin si video musiknya? Itu prosesnya subuh ke subuh lagi. Subuh ke subuh lagi? Iya, subuh ke subuh lagi. Memang perubahan skenario itu mendadak di H-1. Seriusan? Iya, Awalnya konsepnya nggak gitu tuh? Nggak gitu, karena ada request. Dari? Jangan ada pegangan ya sama ini gitu. Gue ada request, dia berubah cerita. Beneran? Berubah cerita. Beneran? Ya, karena mungkin kan gue kan ya Iya. setia ya. Iya, oke. Jadi saya tuh setia. Ya, ada perubahan cerita. Akhirnya menjadi suatu karakter yang psikopat gitu. Oh. Jadi memang berarti kan gue nggak ada adegan apa-apa dengan beliau. si model Iya, perempuan karena itu ya. bukan masalah istri gue yang marah, tapi lebih ke takutnya followers cewek-cewek gue yang meninggalkan gue. Wow. Ya. Karena sampai ada komunitas namanya para pecinta Boni Sejati. Wih, para pecinta Boni Sejati. Itu yang anggotanya ada 2, janda lagi. Cuman dua. Tapi seriusan itu. Jadi awalnya konsepnya nggak gini nih, si video musik. Ya, terus akhirnya jadi sekarang kayak gini. Jadi psikopat. Jadi akhirnya karakter psikopat yang dimana memang karakternya tuh kayak semi joker lagi gitu. Dibikin semi joker subuh ke subuh. Gue harus berakting beradu gaya karena biasanya kan kalau video klip tuh penyanyi tuh nggak berakting, hanya nyanyi. Nyanyi gitu. Ya gue ini berakting bernyanyi. Ya karena nggak ada lagi model. Syutingnya di mana sih, di Bandung? Di Bandung. Pokoknya memang kalau penasaran cek aja Manusia Terakhir Boni Anggara. Ingat. Luar biasa sekali. Tapi ini kan udah 2 single nih. 2 single. Biasanya kan kalau ya setiap yang punya karir pasti punya target gitu. Betul. Ya. Kalau dari targetnya Boni Anggara di musik kayak gimana? Rencana sih mau bikin mini album. Mini album Dulu. Mini album yang akan dikerjasamakan oleh salah satu brand. Kita sebut aja nama brandnya ya. Apa itu? Jangan gue promosi. Jangan. Ya, sebut biasanya perusahaan sendiri nih. Jangan kayak gitu. Sebut aja nama brandnya. Iya. Ya. Nanti sensor mulut lagi. Ya mini album. Ya dari sekarang cover-covernya udah gua kumpulin. Cover albumnya. Ya. Oh, lagi seleksi covernya. Okay. Isinya yang belum ada. Karena gua minta Pare juga pasti banyak. Oh, banyak. Ya, memang rencana mini album yang akan dibanding oleh salah satu produk. Wow. Brand ternama di Indonesia. Wih, keren. Ya, memang gua tuh ditarik sana sini. Secara nama mungkin orang belum tahu, tapi secara isi. Wih, orang juga belum tentu tahu. Ya, gue tuh dalam banget ya kadang-kadang kalau ngomong gitu. Gini tapi jebret gitu. Berarti emang targetnya bikin mini album? Mini album, setelah itu album. Ya. Oke. Dan roadshow rencana tahun depan akan jalan roadshow di Jawa dan Bali. Woi, 2022 tuh. Tapi kalau ngomongin tentang pandemi kan berdampak ke siapa nih? Ke siapapun gitu ya. Siapapun termasuk juga musisi. Iya. Rilis single pas pandemi kan? Pandemi. Emang gue yang memilih memutuskan untuk itu. Kenapa? Karena kalau gue merilis ketika normal, orang sedang sibuk dengan kegiatannya. Oke. Tapi ketika mereka sedang di rumah, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti penasaran ditonton. Oh. Itu, gue punya pemikiran yang berbeda gitu. Itu kenapa video musik si single pertama itu viewersnya lebih banyak. Daripada gitu. Dan akhirnya gue selalu menyenangkan karena ditambah kegiatan gue juga nggak begitu banyak pada saat itu. Iya, benar. Ditambah kedua juga kayaknya orang tuh ketika gue promosi di saat COVID, mereka karena banyak diem di rumah, akhirnya kepo gitu. Suka nggak suka, penasaran dah gue tonton gitu. Akhirnya memutuskan untuk promosi. Meskipun orang banyak bilang ya nggak efektif. Menurut gue sangat efektif untuk penyanyi pendatang baru ini
dengan followers yang cukup lumayan itu cukup menggempleng dunia hiburan sana air. Iya tapi bener ya, gue baru tahu loh sudut pandang baru tentang COVID-19 dan rilis lagu. Biasanya kan orang justru nge-hold segala macam. Gak mau. Iya, karena itulah bedanya pembisnis sama bukan. Selalu ada celah ya. Ada celah. Jadi mikirnya tuh udah otaknya bisnis gitu. Memang begitu, dan di single kedua juga di saat COVID juga gitu. Karena kalau mau nunggu tahun depan takut berbasi, takut disangka aja ini mah udah nggak efektif gitu itu penyanyinya. Jadi emang tetap rilis di saat COVID. Dan memang bagi saya sih efektif. Dengan kalau saya melihat paradigma yang lain juga malah band-band yang udah punya nama dengan gua rilis malah viewersnya juga gak jauh beda sama gue gitu. Wow. Karena kan gue mah setiap yang nonton dikasih 20.000 gitu ya, jadi kan mereka mah gak dia ngasih giveaway di Instagram suruh nonton sudah ada 20.000 gitu. Jadi intinya mah kenapa banyak yang nonton terakhirnya itu ada giveaway-nya. Tapi sebagai seorang musisi Boni Anggara pengen dikenal sebagai musisi yang kayak gimana? Yang pasti musisi yang humble dan juga punya pemikiran yang panjang. Dalam artian adalah nggak hanya sebatas musisi, tapi gue pengen jadi teman untuk mereka. Biasanya kan kalau musisi kalau ketemu fans tuh cuman gue artis nih, ngomong juga sampai gini, gue kemarin gimana? Kalau gue mah jadi teman aja, karena ketika kita jadi teman biasanya orang lebih support. Wah, gitu. Itu fans nanti bakal dikasih nama apa? Saat ini sih udah ada beberapa nama ya. Yang pertama adalah Surganya Boni. Yang kedua adalah Pecinta Boni. Yang ketiga adalah gue ngarang aja sebetulnya nggak ada, belum kecipta aja begitu. Buat yang punya ide ngasih nama fansnya buat Boni Anggara di kolom komen. Dapetin 20 juta rupiah. Langsung cash and carry. Ya, enggak. Nanti malah lagi kesini lagi lo. 1 menit dari upload. Kali ini video tayang lama. Tahu gitu 1 menit gue langsung komen ya. Aduh, ada. Harapan kedepannya di musik dan di karir. Oke, harapan kedepannya yang pertama di musik, mudah-mudahan sih musik normal lagi. Harapannya simple, musik ini jeritan pendatang baru. Musik ini jenuh dengan orang-orang yang itu-itu saja. Kasihlah wadah untuk orang-orang pendatang baru untuk menonjolkan kualitas dan juga eksistensi. Dan kalau artisnya itu-itu doang kan orang jenuh. Kasihlah wadah gitu. Berharap sih mudah-mudahan ada suatu wadah seperti tahun 2000-an ada wadah-wadah performance untuk artis-artis baru. Karena kan artis lama juga pasti akan lambat laun dengan usia dan sebagainya. Artis pendatang baru juga harus perlu disupport. Dan juga secara karir yang mudah-mudahan setiap lagu yang saya berikan ini nggak muluk-muluk, hanya perlu didengarkan secara hati dan selalu request di radio-radio. Karena minggu depan ataupun besok setelah rilis ini lagu gue menjadi nomor 1. Dan ketika nomor 1 jangan ribut-ribut nge-DM. Makanya DM-nya dari sekarang. DM dari sekarang. Itu bentuknya spekulasi sih. Gua DM sekarang ya, gue takutnya kalau gue udah terlalu tenar, DM-nya susah dibalas. Ketutup. Makanya dari sekarang kita berkenalan. Iya benar. Karena kalau dari sekarang kan yang DM 1 juga kebaca. Kalau nanti udah jutaan, ke bawah. Mungkin gue ada asisten, gitu ya, asisten 8, bodyguard 20. Gue podcast kayak gini juga pasti akan nantinya hitungannya per satu kata 5 juta rupiah. Udah mikirin duit aja dia ya. Buat yang pengen tahu tentang Boni Anggara bisa cek di mana aja? Oke, yang pertama cek di Google Boni Anggara, udah pasti ke semua platform digital semuanya sudah ada. Bahkan gue tadi googling udah ada harganya cuy. Oh iya, benar. Ada harganya. Itu bisa dicicil 12 kali loh. Baru kan musisi bisa dicicil, hanya gua doang. Udah ada harganya dia. Ya, sama bisa cek di Instagram di Boni Anggara Boni Anggara, sama di TikTok gua main TikTok juga. Namanya Sultan Boni Anggara. Anggara. Di situ gua bagi-bagi ayam. Gua nggak bagi-bagi duit ayam, sapi, gua domba yang gua bagi-bagi. Luar biasa berbagi protein hewani. Ya, gitu. Thank you Boni Anggara. Sama-sama, makasih. Ngobrol di Talk Slow. Udah. Gue pengen lama. Udah ya, thank you. Ya, terima kasih banyak sama-sama. Dan buat sahabat Pilar jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe, dan jangan lupa cek juga video musik terbarunya Boni Anggara. Manusia Terakhir.
Talk slow. Kita talk tapi slow.